pertanyaan ya. Aku rambut aku rambut TKI Bu En. Karena sudah ada yang mengurus kan Pak Sarul ya kan. Tapi saya belum makan siang dong. Oh belum makan siang. Oh iya. Oke, ya wes. Langsung belakang Pak. Kok rekam layar? Belum Pak Hafiz belum record. Oh ya. Wes. Bapak Ibu, bisa kita mulaikah diskusi kita hari ini? Bisa Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang materi fungsi produksi dan kurva biaya. Yang presentasi hari ini adalah kelompok 1 dan kelompok 1 saya sendiri dan Pak Syahrul. Pak Syahrul, monggo minta tolong di share screen. Baik, sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya. Materi kita adalah tentang fungsi produksi dan kurva biaya. Slide Mas. Baik, Bapak Ibu, tentang fungsi produksi yang harus kita tahu pertama adalah produksi. Produksi itu apa sih, gitu ya? Jadi produksi ini merupakan proses input menjadi output, di mana input menjadi output. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang produksi? Jadi manfaatnya adalah supaya nanti kita dapat tahu cara bagaimana meminimalkan biaya produksi pada tingkat output tertentu pada periode tertentu begitu. Kemudian fungsi produksi dinotasikan dengan Q untuk output atau kuantitas, merupakan fungsi dari K untuk capital, kemudian L untuk labor, R untuk resource atau rent, kemudian T untuk teknologi begitu. Berikutnya, nah kemudian kita akan membicarakan tentang modal dan tenaga kerja. Ini perbedaan fungsi produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, total produksi yang dinotasikan dengan TP itu merupakan hasil dari penjumlahan fixed input dan juga variabel input. Jadi tadi input itu kan ada macam-macam tuh, ada 4 ya, ada K, L, F, dan juga T. Nah, pada bahasan ini nanti kita untuk menyederhanakan pemahaman dan menyederhanakan deskripsi, maka kita akan menggunakan dua istilah, dua input ya, modal dan jadi semua variabel atau semua input tetap itu kita nanti akan mengasumsikan dia sebagai modal, sedangkan ini itu sebagai tenaga kerja untuk memudahkan deskripsi seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalam jangka pendek tadi total produksi merupakan hasil dari penjumlahan input dan variabel input fix
input yang tetap begitu ya, dia tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh key. Jadi kalaupun key-nya 0, maka fix inputnya tetap ada. Ataupun key-nya banyak, fix inputnya itu juga tetap begitu. Karena namanya fix input begitu. Kemudian ada variabel input. Nah, variabel ini dia dipengaruhi oleh key. Kalau bisa jadi dia kecil, kalau maunya banyak, produksinya banyak, dia variabel inputnya bisa. Nah, kemudian dalam jangka panjang total produksi semua berasal dari variabel input. Jadi tidak ada lagi fixed input, semuanya bersifat variabel atau bisa nanti bisa dikombinasikan. Kemudian mengenai jangka waktu, baik panjang maupun pendek itu sebetulnya dia tidak terkait dengan lamanya waktu, tahun, begitu ya. Akan tetapi ketika kita merasa bahwa perusahaan itu harus terus berjalan, maka itu bisa dikategorikan sebagai jangka panjang. Dan ini fungsi produksi dalam jangka pendek merupakan spesifikasi teknis dari hubungan yang ada antara input dan juga output dalam proses produksi. Dinotasikan dengan key, kuantitas untuk output, sama dengan fungsi dari K, dan penggunaan teknis. hilang enggak kalau wes nggak ada suaranya Bapak Ibu. dan Ya, hilang ya lagi kalau gegon gue Mohon maaf karena kendala batin. Baik, kita lanjutkan. Tadi ini merupakan contoh tabel fungsi produksi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tadi kalau jangka pendek itu total produksi itu dari input tetap dan juga variabel. Nah, misalkan nih si yang tetap itu adalah capitalnya 1 begitu ya. Jadi semuanya 1. Kemudian untuk labor dia bisa bervariasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Nah kemudian hasilnya untuk key, untuk outputnya adalah ketika capitalnya 1, labornya 1, key-nya 1. Capitalnya 1, key-nya 2, maaf, labornya 2, key-nya 3. Kemudian capital 1, labornya 3, 7, dan seterusnya sampai pada angka 13 ini begitu. Itu adalah contoh dari fungsi produksi, hasil dari fungsi produksi jangka pendek. Kalau jangka panjang, karena tadi semuanya itu bisa divariasikan, maka misalnya di situ ada capital 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian labornya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa divariasikan begitu ya, bisa ditambah begitu. Nah, di dalam jangka panjang kombinasi dari
dua input ini, capital dan juga labor, itu menghasilkan key sejumlah tertentu. Jadi misalnya di situ capital sejumlah 4 gitu ya. Kombinasi capital 4 dan juga labor 2 itu menghasilkan output sebanyak 23. Nah, ternyata yang menghasilkan output sebanyak 23 itu bukan hanya kombinasi dari capital 4 dan labor 2, akan tetapi ini juga dihasilkan pada kombinasi capital 2 dan labor 5. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya adalah perusahaan sebetulnya bisa memilih bagaimana perusahaan itu dijalankan begitu ya, mau padat modal ataukah padat karya, seperti itu. Next. Nah, kemudian berbagai kombinasi input ini, baik padat karya ataupun padat modal, itu yang mana yang dipilih itu sebetulnya tergantung dari perusahaannya begitu ya, dan juga mempertimbangkan berapa harga relatif dari modal dan juga tenaga kerja input, seperti itu. Next, kemudian dalam jangka pendek itu Bapak Ibu ternyata akan berlaku yang namanya the law of diminishing return atau hukum pertambahan yang semakin menurun. Nah, hukum pertambahan yang semakin menurun ini terjadi saat tadi dalam jangka pendek. Contohnya begini, misalkan tadi si modalnya itu modalnya satu semua ya, karena kan dia fix begitu. Kemudian labornya bervariasi, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini yang di PowerPoint. Kemudian dari kombinasi satu modal dan labor yang bervariasi ini ternyata memperoleh TP, total produksi. Total produksi bisa dinotasikan dengan Q ya, Q-nya berapa gitu. Ternyata ketika modalnya 1, L-nya 1, total produksinya 8. Modalnya 2, L-nya 2, total produksinya 18, sampai dengan ketika L-nya 8, total produksinya itu 79. Nah, ini ada kenaikan 08, 18, 29, 41, 52, 62, 71, dan 79. Itu terjadi kenaikan. Jadi total produksinya itu mengalami kenaikan. Tetapi jika kita lihat pada MP ini merupakan marginal produksi. Marginal produksi. Jadi tambahan produksi ketika kita melakukan penambahan L. Ketika kita memberikan tambahan pada labor begitu. Nah, ternyata MP-nya di sini ketika mula-mula L-nya itu 1 ya, di sini MP-nya 8, tambahannya 8. Ketika kita tambah 1 lagi menjadi 2, itu ternyata tambahannya menjadi 10. Kemudian ketika kita tambah lagi menjadi 3 tenaga kerja, tambahannya sebanyak 11. Seperti itu. Nah, ini adalah marginal produksi tambahan. Kalau kita lihat di sini, mula-mula 8, 10, 11, 12, kemudian turun menjadi 11, menjadi 10, menjadi 9, dan juga 8 begitu ya. Nah, inilah yang dikatakan diminishing. Awalnya dia naik, kemudian akan turun. Dan diminishing ini terjadi saat MP berada pada kondisi maksimal. Kalau kita lihat pada tabel ini, yang maksimal adalah 12. Jadi setelah 12 dia mengalami tambahan yang semakin menurun. Jadi misalnya ketika ada sepetak sawah begitu ya, ada sepetak sawah yang mau ditanami padi, kita menggunakan tenaga kerja untuk menanam padi. Ketika pertama ditambah ada 1 tenaga kerja, kita memperoleh hasil sekian, kemudian ditambah 2 sekian, tambah gitu ya. Kemudian pada titik tertentu barangkali penambahannya tidak sebanyak di awal. Kenapa? Uyel-uyelan gitu ya. Tahu uyel-uyelan nggak sih Bapak Ibu? Roaming bahasanya.
Nah, Terlalu berdesakan pendek. ya, berdesakan begitu ya, sehingga tambahannya nggak sebanyak di awal. Atau kemudian kalau terus ditambah lagi, bahkan tidak bertambah, bahkan akhirnya adalah hasil tanamannya itu akan rusak karena kebanyakan orang. Nah, inilah yang terjadi pada diminishing return. Nah, namun pada ini ya keterangannya, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai yang negatif begitu. Next. Nah, kalau digambarkan pada kurva, gambarnya seperti ini. Di TP itu awalnya dia naik, kemudian kenaikannya menjadi semakin lambat, begitu ya, kemudian akan menurun si TP-nya. Nah, kalau kita lihat di MP di marginal tadi ya, tambahannya awalnya itu tambahannya banyak, kemudian menurun sedikit begitu ya, sampai kemudian nanti negatif di situ. Nah, negatifnya di mana setelah MP maksimal. Di situ, kalau di gambar ini MP maksimalnya ada di 9. Nah, itu mengalami diminishing return. Begitu. Next. Oke. Selanjutnya silahkan Mas Harul. Halo, tes. Suara saya sudah terdengar? Sudah Pak, jelas. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya tadi Bu Afif telah menjelaskan bahwa dalam fungsi produksi itu ada jangka pendek, jangka panjang, sehingga dalam fungsi biaya tentu saja sebagai konsekuensi dari fungsi produksi yaitu ada juga yang namanya biaya di jangka pendek. Karena apa? Karena memang pada saat produksi di jangka pendek itu memang ada satu faktor produksi yang tetap. Sedangkan di jangka panjang, semua faktor produksi sudah variabel. Baik K, L, R, T-nya itu sudah variabel ya, atau tidak ada yang tetap lagi. Kemudian dalam gambar yang saya tampilkan ini merupakan kurva biaya yang diturunkan dari kurva TP. Di dalam buku ya Van Douglas ya, itu ditampilkan bahwa kurva TP itu merupakan kurva TVS itu merupakan cermin ya dari kurva TP. Jadi seakan-akan ada di kirinya. Tapi ketika kita terjemahkan, kita maknanya apa sebenarnya? Sebenarnya cerminan itu artinya apa? Ketika kita berproduksi 3 dengan kuantitas sekian ya, 10 kalau nggak salah itu. Nah, ini biayanya berapa? Biayanya adalah 30. Nah, itu terus bertambah seiring penambahan unit variabel. Kalau saya gambarkan di sebelah kanan itu, gambaran sebelah kanan itu saya coba modifikasi di mana itu ada sama-sama ada di kuadran 1 ya gambarnya, itu sama. Ya, bentuknya sama seperti itu. Sehingga jangan mengira bahwa TVC itu ada slope-nya ke kiri ya, tapi tetap ke kanan seperti itu. Itu untuk sekedar membantu kita aja bahwa TVC itu memang turunan dari TP ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian bagaimana si TVC itu hubungannya dengan AVC dan juga marginal cost-nya. Nah, di dalam gambar TVC di sini ini kebetulan yang saya ambil contohnya adalah kurva TVC yang persamaannya adalah fungsinya fungsi kubik ya. Karena ini mungkin sesuai dengan fungsi produksinya juga ini ya. Ini ada titik beloknya pangkat 3 ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada fungsi MC di situ, di mana fungsi MC tersebut sudah dijelaskan sama Bu Khafif tadi. Awalnya kita terjadi peningkatan. Kalau di sini MC-nya adalah setelah sampai di titik optimum, kalau di sini itu kita semakin naik. Nah, itu sifatnya MC di di kurva yang kubik ini seperti itu. Jadi awal mulanya meningkat, kemudian lambat laun dia turun,
pada saat titik optimum dia terus mengalami kenaikan. Nah, ini fungsi kubik ya. Jadi ada berbagai fungsi di sini. Di penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan bahwa TVC itu nanti akan ada fungsi kubik, ada fungsi kuadrat dan juga fungsi yang menghasilkan yang konstan ya. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Lanjut ke tadi TVC ya, turunan dari TVC dan hubungannya dengan MC. Kemudian dalam jangka pendek itu juga menghasilkan kurva biaya yang disebut dengan kurva biaya jangka pendek atau disingkat dengan SAC, di mana kalau tadi TVC diturunkan dari TP, di sini kurva SAC itu diturunkan dari TC. Bagaimana? Ya, kurva SAC itu apa? Ya, jadi sebenarnya dalam jangka pendek itu produsen itu tidak dapat memperluas kapasitas produksinya, ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah menaikkan output. Ya, bagaimana caranya dia melakukan memanfaatkan kapasitas yang ada, ya, lebih kondusif dan seterusnya. Karena di dalam jangka pendek itu memang berlaku tadi hukum the law of diminishing return tadi yang dijelaskan Bu Khofif tadi. Gambarannya adalah awalnya seperti ini. Ini gambaran the law of diminishing return ya. Awalnya naik ya produksi pertama, kemudian sedikit lambat laun setelah mencapai biru ini, kemudian sedikit mulai turun, akhirnya pada saat yang mau negatif ini adalah posisi di saat TP maksimum di sini. Mungkin maksimum output ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang saya sempat singgung tadi bahwa kurva biaya ini tergantung kondisi perusahaan yang akan menggunakannya. Ada 3 di sini ya. Kalau yang ini kebetulan tadi yang sama seperti yang tadi itu adalah kurvanya berbentuk kubik ya, pangkat 3. Di mana kalau pangkat 3 itu biasanya di sini MC-nya, ya ini yang bawah ini, MC-nya awalnya dia turun, ya kemudian sampai titik tertentu dia konstan, lalu kemudian setelah dia titik belok, nah di mana itu titik belok? Titik belok itu adalah di titik E. Nah, di titik E ini adalah namanya titik belok di TVC atau kurva biaya. Nah, di bawah di MC dia kemudian naik. Jadi seperti itu. Jadi awalnya naik, kemudian di titik optimumnya dia kemudian naik. Mohon maaf, awalnya turun, kemudian naik. Kemudian yang kedua itu berbentuk kuadratik. Ya. Nah, dalam bentuk kuadratik ini perusahaan di sini terlihat bahwa marginalnya yaitu turun, ya MP-nya dia turun. Kalau dilihat di gambar ya MP-nya dia turun, ya, SAV-nya MC-nya juga sama ya. Kemudian satu lagi itu yang MP-nya konstan ya. Jadi kenapa ya pada saat produksi perusahaan dalam kondisi ini dia MP-nya konstan karena pada saat kondisi ini perusahaan itu membagi-bagi faktor fix faktornya. Jadi misalkan saya memproduksi 1 ya. Lalu kemudian faktor tetapnya saya hanya 1. Ya, padahal sebenarnya yang paling maksimal adalah saya ada faktor tetapnya itu sebenarnya 5 ya. Tapi ketika saya produksi sedikit saja, saya tidak menggunakan semuanya. Saya bagi aja, saya gunakan sedikit aja dulu 1, kemudian saya tambah lagi jadi 2. Jadi ini yang dimaksud dengan konstan ini diterangkan di buku juga ada lagi ya. Nanti ini juga ini hanya saya ingin menunjukkan aja bahwa di dalam si biaya itu bisa terjadi tiga posisi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah dalam jangka pendek itu perusahaan juga berusaha mencapai kondisi yang stabil ya atau efisien. Di mana untuk mencapai ini ada 3 yang dilakukan, di mana dia melakukan
inventory ya atau persediaan, kemudian ada contracting, kemudian juga melakukan backlist atau menuliskan antrian ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap ada di makalah itu ya. Ini sudah saya hanya poin-poin aja. Kemudian kira-kira yang terakhir ini ya, implikasi dari keputusan jangka pendek ini ada di sini. Nah, ketika jangka pendek itu perusahaan biasanya kan menanggung biaya tetap nih. Lalu kemudian ketika perusahaan mengalami kerugian di mana kondisinya biasanya P-nya itu lebih kecil dari SAC, juga lebih besar dari AVC. Kira-kira apa keputusan terbaik? Menghentikan perusahaan kita atau melanjutkan produksi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa Bu En? Menghentikan, Pak. Ya, menghentikan ya. Kenapa kok bisa begitu kira-kira Bu En? Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, yang paling betul itu Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya melanjutkan dalam teori produksi itu. Kenapa? Di dalam teori biaya produksi ini itu yang paling bagus itu adalah melanjutkan ya, bukan menghentikan. Kenapa? Karena kita sedang berproduksi di jangka pendek, kita menanggung biaya tetap, maka untuk menutup kerugian itu ya kita harus melanjutkan produksi. Jadi biaya-biaya yang ditanggung oleh fixed cost itu bisa ditutupi dengan pembelian dengan penjualan input variabel-variabel yang kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita melanjutkan produksi itu biasanya selama P-nya lebih besar dari AVC itu bisa menutupi kerugian. Tapi kalau kita sudah kurang dari AVC, kurang dari rata-rata variable cost-nya, maka tentu saja kita lebih baik kita hentikan karena itu sudah negatif. Tapi kalau selama harga yang kita tetapkan masih di atas AVC, maka untuk mengurangi atau untuk menutupi biaya tetap tadi masih bisa. Nah, itu menurut teorinya. Kemudian yang kedua, atau Bu Afif barangkali yang jangka panjang. Boleh silakan. Saya lanjutkan aja. Monggo dilanjutkan saja. Oke, lebih cepat ya 5 menit. Ya, selanjutnya adalah kurva. Tadi saya jelaskan ya, kami menjelaskan adanya kurva biaya jangka pendek ya dan jangka panjang. Yang ini adalah kurva jangka panjang. Jadi ketika jangka panjang, kalau jangka pendek ada SAV, short average cost. Ya, di jangka panjang juga ada average cost, tapi L sebenarnya. Yang long average cost. Nah, terbentuknya LAC itu karena adanya SAC ya singgungan di sini di bawah ini. Nah, LAC itu terbentuk dari titik-titik yang titik-titik dari SAC. Ini SAC1, SAC2, SAC3 dan seterusnya. Ya, ini biasanya sering disebut dengan kurva envelope ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Pergeseran kurva SAC ini ke kanan nih, yaitu menunjukkan bahwa skalanya kan ditambah. Sehingga tadi sudah kita bahas bahwa kalau dalam jangka panjang, kalau jangka pendek itu kita nggak bisa menambah kapasitas produksi. Tetapi kalau jangka panjang kita tentu saja kita menambah kapasitasnya. Nah, semakin ke kanan ini SAC-nya semakin kita tambah. Lalu ini biasanya seperti apa sih biasanya perusahaannya? Nah, biasanya perusahaannya kan ekspansi nih dalam modal atau padat modalnya ya. Biasanya melakukan otomisasi ya, itu kan semakin banyak yang kapasitas produksinya. Nah, terus kemudian titik-titik yang ada di sini di SAC ini tidak selalu ya, yang menyinggung LAC itu tidak selalu titik minimumnya. Jadi bisa saja titik yang bukan minimum yang SAC di sini. Sehingga kalau ditarik garis seperti ini, kemudian muncullah LAC. Ini posisi, kalau posisi long marginal cost-nya, ya posisi di mana di sini nih, bawah sini. Posisinya apa?
ketika SAC di sini bersinggungan dengan ya LAC, LMC dan SMC di bawah sendiri. Kan tiap-tiap SAC itu ada MC-nya nih. Ini juga tiap-tiap SAC ada MC-nya. Nah, pada saat posisi SMC, SAC, LMC berada di satu titik itu apa namanya? Posisinya skala ekonomis ya kalau katanya Bu Khofif ini ya. Nah, di sini LMC posisinya di sini. Jadi ketika bersinggungan jadi satu di situ ya. Nah, LAC dan SAC itu saling berhubungan sebenarnya. Tadi sebenarnya hubungannya adalah ketika di gambar ini dia hubungannya adalah saling bersinggungan. Yang kita lihat di sini. Jadi kurva yang sebelah kanan, kurva TP, ya ini tadi kita lihat bahwa awalnya meningkat terus dia turun MP-nya. Di sini diperlihatkan dengan kurva biaya yang awalnya turun, kemudian titik tertentu dia naik. Nah ini hubungannya di SAC dan LMC. Kalau SAC itu berlaku the law of diminishing return, sedangkan LAC itu adalah berlaku skala ekonomis ini. Jadi ada dua nanti ya. Ada dua economic scale dan diseconomic scale. Jadi berlaku dua ini kalau di jangka panjang. Kalau jangka pendek itu hanya berlaku the law diminishing return. Ya, jadi seperti itu karena memang tidak bisa menambah faktor input lagi ya. Apa itu economic scale dan diseconomic scale? Dari dua gambar ini, yang sebelah ini dalam sebelah kiri sama kiri ya, di gambar yang sebelah kiri itu terlihat economic scale dan diseconomic scale. Jadi economic scale itu posisi turun tadi ya, ini economic scale ya. Kondisinya apa sih economic scale itu? Nah ini posisi yang ke bawah, kalau ini yang ke atas ini disekonomis. Jadi posisi economic scale itu kalau di sini adalah contohnya ketika kalau di sini Alfamart biasanya kan buka cabang nih. Setelah buka cabang dia kan keuntungannya kan semakin besar. Lalu kemudian namun karena Alfamart itu membuka Alfamart 1, 2, 3, 4, dan 5, maka biayanya itu kan bisa ditanggung oleh banyak unit itu. Kalau disekonomis enggak begitu. Disekonomis itu pengembangan pabriknya itu bisa dikatakan nambah biaya lagi. Ya misalkan dengan tambahan-tambahan tadi ya, misalnya tambah biaya birokrasi, itu yang disebut dengan disekonomis. Ya, jadi ini yang terjadi di jangka panjang ya. Jadi akibat penambahan pabrik-pabrik tadi. Mungkin itu saja Bu Khofif dan Bu Khofif yang bisa disampaikan untuk materi ini fungsi produksi dan kurva biaya ini. Barangkali ada yang bisa ditanyakan, didiskusikan. Nah kami ya nanti kalau memang nggak bisa nanti kita tanya Pak Sugeng lah, atau dari Bapak Ibu sekalian yang lebih ahli ya dari saya dan Bu Khofif ini. Ya ada Pak Hafiz, ada Pak Randy ini. Silakan Bu Khofif. Baik, terima kasih banyak Mas Syahrul atas pemaparannya. Berikutnya adalah sesi diskusi ya Bapak Ibu. Kita diskusi karena sama-sama belajar. Baik, yang pertama silahkan Pak Hafiz. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja kok Pak, enggak banyak. Monggo.
Ya, ya betul, betul. Apa Mas ya? Oke, siap. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, jadi saya mohon izin untuk menanggapi dulu, nanti akan ditambahkan oleh Mas Syahrul, begitu ya. Jadi Pak Hafiz dan Bapak Ibu semua tadi pertanyaannya mengenai the law of diminishing return. Jadi tambahan yang semakin menurun. Tadi itu jadi tambahan yang semakin menurun ini terjadi pada saat jangka pendek. Kenapa? Karena pada saat jangka pendek itu ada yang namanya fixed input atau ada input tetap yang mana dia tidak bisa bertambah, begitu ya, tidak bisa bertambah dalam jangka pendek. Jadi kalau tadi misalnya nih si perusahaan atau gudang gitu ya, gudang pabrik, kemudian dia mau memproduksi suatu barang. Nah, ketika orangnya satu dapat ruangnya luas begitu ya, dia dapat memproduksi sekian output, kemudian orangnya ditambah maka akan lebih banyak lagi. Tetapi pada titik tertentu begitu ya, hanya sepeta aja diisi orang yang banyak, maka produktivitasnya akan menurun. Karena apa? Yaitu tadi usel-uselan begitu ya, karena tidak nyaman, hingga pada akhirnya tidak hanya produktivitasnya menurun, bahkan sampai dengan negatif begitu ya. Nah, itu adalah the law of diminishing return. Itu terjadi dalam jangka pendek, karena dalam jangka pendek yang satu ini fix, dia tidak bisa ditambah begitu. Tetapi dalam jangka panjang tidak ada fix, adanya adalah variabel, semuanya variabel. Nah, kenapa kemudian si Alfamart, Indomart itu menambah toko begitu ya. Jadi dalam jangka panjang suatu perusahaan itu memiliki pilihan untuk menambah produktivitas gitu ya. Dia akan atau untuk memperoleh keuntungan atau untuk mengikuti pasar begitu ya. Dia memiliki pilihan akan memperbesar usahanya atau mempersempit usahanya, memperkecil usahanya. Kalau dia melihat bahwa ke depan ini usaha saya akan bagus, maka saya bisa memperluas usaha. Nah, memperluas usaha ini caranya kan macam-macam tadi. Kalau di dalam jangka panjang, maka si input dia bisa ditambahkan kan ya, semuanya kan bisa begitu. Termasuk tokonya bagian dari bangunan yang mana kita sebut tadi sebagai capital, sebagai tempatnya gitu ya. Dia bisa bertambah juga begitu, sehingga dalam jangka panjang itu nanti akan ada kurva envelope tadi, jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, dan jangka pendek, seperti itu. Begitu Pak Hafiz, mungkin bisa ditambahkan Mas Syahrul, silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Afif. Ya, tadi dalam hukum the law of diminishing return, tadi sudah pada penjelasan terakhir yang harus diingat adalah bahwa berlakunya the law of diminishing return itu hanya berlaku di jangka pendek. Sedangkan di jangka panjang adalah yang berlaku adalah di economic dan atau economic scale ya. Nah, sehingga dengan demikian maka yang karena dia hanya berlaku di jangka pendek, maka benar Pak Hafiz tadi ya, mungkin ada yang kurang ya. Memang ada asumsi-asumsi
yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya adalah asumsinya ada satu faktor variabelnya adalah harus tetap. Ya, jadi seperti itu. Itu yang harus dipenuhi. Nah, penjelasannya kenapa kok harus tetap tadi seperti yang disampaikan Bu Hafif tadi ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau ada lagi mungkin dalam produksi teknik produksinya ya. Teknik produksinya itu ya tentu saja tetap ya tidak bertambah. Kalau ada kecanggihan teknologi maka sudah nggak berlaku lagi, maka T-nya nambah. Jadi seperti itu. Maka asumsi tetap tadi itu yang menyebabkan berlakunya the law of diminishing return. Makanya tadi sudah ditegaskan bahwa itu hanya berlaku di jangka pendek. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Hafiz. Baik, bagaimana Pak Hafiz, ada tanggapan? Baik, terima kasih banyak. Nggih, monggo Bu Sulika. Saya juga belajar. Tadi kalau kita lihat ya, Bu Hafif banyak menyampaikan ada termin kata produktivitas. Bisakah dijelaskan produktivitas itu apa ya, biar tidak salah persepsi. Apa yang dimaksud? Samakah produktivitas itu dengan marginal produk? Karena tadi kalau saya dengar, Bu Khofifah menyampaikan ketika penambahan input taruhlah salah satu tenaga kerja, itu menjadikan produktivitas itu menurun, bahkan bisa negatif. Kalau kita berbicaranya marginal produk, ya saya setuju, memang negatif. Kalau kita produktivitas, jumlah produk yang dihasilkan, itu tidak ada yang negatif. Kita tambah-tambah pun itu tidak ada negatif. Yang ada itu marginal produk. Bagaimana kita menambah satu input itu dia membawa dampak positif apa enggak? Dia membawa tambahan atau enggak? Mohon saya diluruskan, karena di PPT tidak ada produktivitas ya, adanya marginal produk. Mohon untuk diberikan Pak Saru, takut saya salah. Aku saja. Oke, sedikit saja Bu Hafif, saya duluan. Jadi begini Bu Sulika, mungkin kalau sepemahaman saya, produktivitas itu kan daya produksi ya. Tadi kalau ilustrasinya Bu Hafif tadi, ketika satu peta itu dikerjakan oleh satu atau 3 orang, itu sudah menghasilkan yang optimum ya. Nah, dan menghasilkan sesuatu yang efisien lah katakanlah ya. Itu yang disebut dengan itu sudah produktif. Tapi ketika ditambah, permisi. Ya, tadi punya tabel bisa diilustrasikan pakai tabelnya tadi. Ini loh Bu yang penggunaan ini yang sudah efisien, sudah optimum, sehingga kalau ditambah itu yang terjadi ini produktivitasnya mungkin lebih tergambar Pak. Saya hanya menggambarkan itu tadi Bu Sulika, pengertian sebentar ini tak tampilkan juga ya. Pengertian marginal. Sebenarnya enggak jauh beda ya. Cuma yang dimaksud produktivitas itu tentu saja memang bukan marginal produk tadi ya. Kalau marginal produk mana tadi yang Bu Hafif tadi ya. Nah, ini loh. Di tabel ini kan kalau marginal produk itu apa sih? Marginal produk itu kan tambahan ya. Tambahan output ketika ada penambahan 1 unit. Nah, di sini kan ini nambah 8. Oh, ini nambah berapa kalau ini nambah 10. Maka marginalnya dia jadi 10. Nah, kalau produktivitas, kalau semau saya itu apa ya? Kalau saya mengatakannya ini apa Bu Hafif? Menurut saya produktivitas itu suatu daya produksi ya. Yang menghasilkan output maksimum itu produktivitas. Produktivitas itu ya bagaimana negara atau perorangan atau pabrik itu menghasilkan satuan produk maupun jasa dalam satuan waktu tertentu, tidak begitu kan? Produktivitas itu bagaimana output yang dihasilkan itu maksimum begitu. Apakah kita perlu mencari? Mungkin ada yang izin menanggapi. Monggo.
di Kalau sini. pandangan saya produktivitas itu kan lebih komprehensif, jadi mengukur efektivitas seluruh input terhadap output. Kalau marginal itu kan hanya menilai ketika ada tambahan satu input, sedangkan input lainnya tetap. Lalu bagaimana perubahan outputnya. Jadi kalau mengukur yang marginal produk tadi ya dinilai dari satu tambahan inputnya. Tapi kalau mengukur total produktivitas produk maka dibagi dari semua total input dibagi dari semua total output begitu. Jadi kalau saat inputnya 1 misal hasilnya 8 ya berarti efektivitasnya itu ya dari 1 menghasilkan 8 begitu. Jadi satu input dapatnya 8. Tapi kalau sampai 2 dapatnya 18 berarti total produktivitasnya meningkat. Jadi dibagi aja antara input dan outputnya kalau produktivitas itu keseluruhan begitu. Tapi kalau marginal ya dinilai saja dari total satu tambahan ke setiap tambahannya begitu. Ya jadi kalau saya masih ingat lagi tadi kata-kata umpel-umpelan tadi ya, yaitu kan kalau menurut saya itu produktivitasnya di situ. Jadi ketika dalam satu peta dikerjakan oleh 3 orang, ya enak mengerjakannya, maka produktivitasnya bagus gitu ya. Nah, tapi ketika dikerjakan oleh lebih dari 3 orang, mungkin 10, nah makanya itu akan bisa senggol-senggolan atau nyangkul kancane. Nah, seperti itu yang namanya kalau dalam pemahaman saya itu tidak produktif. Jadi penambahan menjadi 10, menjadi 8 dan seterusnya itu menjadi tidak produktif itu. Kalau yang ini benar yang dimaksud dengan sama Bang Bu Sulis tadi ya kayaknya, suaranya Bu Sulis tadi ya. Itu memang kompleks ya. Kalau berbicara produktivitas itu memang kompleks ya. Jadi memang ada banyak hal, bisa aja kemampuan sepuluh. Nah, jadi seperti itu. Itu mungkin Bu Sulika. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Jadi mungkin pakai istilah yang ada di PPT. Kalau di situ kan produksi tambahan yang semakin berkurang, bahkan akan semakin negatif. Biar tidak ini ya, jadi tidak memunculkan istilah baru produktivitas, ya pakai aja variabel di situ total produk dan marginal produk. Iya, betul. Tambahan ngoten mawon Pak Sahrul matur nuwun. Betul kalau terima kasih Ibu Sulika. Karena memang kalau membicarakan marginal tadi ya, marginal produk memang kita harusnya memang tambahan produk gitu ya memang. Oke. Kalau masalah produktivitas itu memang ketika sudah di jangka panjang itu kayaknya kaitannya juga karena kompleks ya, maka di jangka panjang. Sepertinya seperti itu. Izin menambahkan Pak Sahrul dan Bu silakan. Afif. Mungkin tadi sudah terjawab ya, sepertinya saya juga sepakat dengan jawabannya Bu Sulikah. Jadi mungkin arahnya produktivitas itu lebih kepada TP ya, sepertinya begitu. Jadi kan produktivitas itu kan artinya adalah kemampuan pada perusahaan atau bagian tertentu yang untuk menghasilkan output gitu ya. Jadi kalau berdasarkan input yang terus bertambah begini, hukum the law of diminishing return-nya kan menyatakan bahwa TP-nya pada tingkat maksimum pertambahan input itu justru tidak memberikan TP yang bagus gitu, malah dia akan menurun. Nah, di sini sepertinya sama asumsi saya dengan Bu Sulikah tadi, bahwa produktivitas itu mungkin lebih diarahkan pada TP begitu ya Pak ya, Bapak Ibu. Sepertinya begitu. Berarti kemampuan perusahaan itu pada saat uwal-uwalan tadi yang katanya Bu Hovif tadi, pada akhirnya harus mengalami penurunan total produksi begitu. Kalau di tabel kan memang TP sama MC ya. Kalau MC kan cenderung delta TP per delta input ya. Kalau dapatnya nominal betul. MC itu. Jadi pertambahan dari TP yang dibagi dengan pertambahan inputnya pada setiap sesi produksi gitu. Benar kata Bu Evita kalau menurut saya ya Pak ya. Jadi arahnya mungkin kemampuan itu kepada total produksi yang dimampukan oleh perusahaan itu ketika input terus ditambahkan.
yang pada ujungnya setelah penambahan input itu mencapai TP maksimum, akhirnya ya produktivitasnya anjlok gitu, menurun gitu. Kurang lebihnya begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Bu Anindita. Silakan yang lain. Pak Randy, Pak Rendika. Tes, kedengeran? Sudah, Pak. Oke, kalau tadi udah mulai hangat ya. Saya di sini cuma sedikit saran dan masukan saja mungkin kepada kelompok Pak Sahrul sama Bu Khofifah. Terima kasih presentasinya sudah cukup baik. Namun ada sedikit saran dan masukan dari saya kalau bisa nih, kan ada mungkin yang beberapa di sini kan sudah lama tidak mengajar mata kuliah ekonomi murni kayak gitu. Alangkah baiknya kalau dijelaskan, misalkan kayak tadi ada beberapa rumus yang perlu ditekankan, misalkan kalau K-nya itu apa, L itu apa, misalkan R itu apa, T itu apa. Jadi lebih spesifik, agak merefresh kenangan lama kita ya yang hilang kayak gitu. Terus juga yang kedua, tadi ada contoh perhitungan. Tadi kan kalau kayak misalnya perhitungan dari Bu Khofifah kan L1 nanti ininya 1, itu perhitungannya dari mana kayak gitu. Setidaknya bisa dicontohkan hitung satu rumusnya agar kita tahu nih penjelasan dari contoh yang ada misalkan di slide 7 sama 5 tadi. Lalu yang ketiga, kalau bisa ditambahkan contoh hitungan langsung dari sebuah case. Kalau dari buku itu kan sepertinya ada contoh case tuh di bawahnya tuh, misalnya di halaman 220. Yang buku yang pernah saya share itu loh Pak, yang ada case-nya itu halaman 200. Ini di halaman 240 tuh, misalkan yang case 61 kayak gitu. Itu saja sih Pak, sedikit masukan sama saran dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Randy ya, terima kasih atas masukannya. Ya, jadi memang ya tadi untuk yang case saya juga nggak tahu ya, pas bagian saya ada juga ya. Itu yang ditunjuk Pak Randy itu di bagian kita ya, yang produksi itu ya, ada anu ya, benar ya? Ada Pak. Ada ya. Karena, berarti saya melewati hal-hal yang itu ya. Iya, karena apa ya? Di pikiran saya kalau fungsi itu biasanya ada hitung-hitungannya karena rumus kan, apalagi soalnya matematika ekonomi ya. Kayaknya di atas itu soalnya asumsi saya memang ini adalah manajerial itu memang mata kuliah yang aplikasi dari mikro, yang memang akan bagus sih kalau ada hitung-hitungannya. Saya pikir kalau hitungannya seperti yang mikro itu namanya akan lama, pasti akan lama. Itu pikiran kami berdua seperti itu awalnya. Jadi nanti mungkin barangkali saya lihat lagi di referensinya tadi, nanti bisa kita tambahkan nanti untuk bahan kita belajar bersama semua. Jadi seperti itu. Yeah. Oke, terima kasih Pak Randy. Menambahkan Pak Sahrul menambahkan. Silakan. Itu sepertinya yang dimaksud Pak Randy itu di slide 5 kayaknya. Itu memang Bu Khofifah memang menyebutkan angka 1 capital, angka labor. Yang tabel itu ya. Dapatnya 1, terus 8, dapat 14 lah. Itu kemunculan pertanyaan buat kita gitu loh Pak. Mungkin yang lupa dulu. Mata kuliah mikro ini. Yang itu. Dari mana hasil angka itu gitu. Kayaknya begitu deh ini tabel slide 5 kayaknya. Izin menambahkan Pak Sahrul. Iya. Iya. Ini barangkali, yang ini toh, bukan ya? Iya benar, kayaknya itu deh Pak. Kan itu gak ada hitung-hitungannya, langsung ketemu angka gitu. Iya. Benar nggak Pak Randy? Ini tah Pak. Iya. Itu masukannya. Ya, Oke, mungkin di bawahnya nanti kita tambahi lah ya. Ya, dimana dapatnya 1, Pak, berharga banget. Betul. Ya, oke. Siap. Pak Sahrul, mohon maaf. Ya, terkait dengan Pak Randy tadi untuk pertanyaan nomor 1 itu saya sangat setuju karena mungkin benar sekali merefresh karena saya sendiri juga
hitungannya setelah 2013 itu saya kurang begitu menyentuh, apalagi terkait dengan materi pada hari ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan ulang seperti itu, termasuk batasannya ketika dari tadi diulang-ulang, hukum the law of diminishing return itu kan untuk jangka pendek seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya ketahui, dikatakan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang itu apa, fleksibel menyesuaikan apa, ataukah secara teoritis atau bagaimana, batasannya seperti apa, kaitannya dengan jangka-jangka seperti itu, mohon dicerahkan, saya masih gelap seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uma. Ya yang ini itu Pak Randy. Kalau yang ini ya mungkin salah satu, ini mungkin Bu Afifah ya, hitungan-hitungan. Di sini ada ini, monggo Bu Afifah. Ya. Udah Pak, masukkan aja, maksudnya gitu. pengen di refresh aja berikutnya. Oh, barangkali mau kita belajar bareng-bareng lagi gitu Pak. Iya Pak, biasanya begitu Pak. Saya Pak Sarul. Lain waktu. Tabelnya tadi bukan untuk hitung. Gimana Tabelnya Bu? di sana Pak Sarul. Nah, Pak Sarul ini orang ekonomi, jadi saya pengen belajar banget. Salah nih. Tadi tabel penjelasan tadi Pak, enggak apa-apa. Bagaimana dengan kombinasi input banyak, tapi di situ yang dianalisis hanya input tenaga kerja dan capital ya, karena memang keterbatasan itu. Nah, tadi Bu Afifah sudah menjelaskan bagaimana perusahaan itu akan memilih kombinasi ya, mau memperbanyak modal, dia beli mesin-mesin yang banyak, kurangi karyawan, atau sebaliknya, banyakkan karyawan, teknologinya ya ada dua hal yang dipertukarkan. Dikaitkan dengan ini Pak, tadi yang dijelaskan Pak, padat modal dan padat karya, itu gimana Pak? Dihubungkan dengan tabelnya ini. Mohon maaf, saya ini memang belajar, matur nuwun. Baik, saya dulu Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya karena dari tadi saya terkendala sinyal begitu ya, keluar masuk gak jelas. Nah, yang saya tangkap dari Pak Rendika itu tadi pertanyaannya Pak Rendika dulu, kemudian nyambung di Bu Sulika begitu ya. Pak Rendika tadi menanyakan bahwa tabel ini itu dari mana begitu, apakah itu hasil perhitungan begitu. Sebetulnya ini bukan hasil perhitungan begitu, jadi ini adalah given. Nah, perusahaan ini tahu dari mana gitu ya. Misal, ini kan sebetulnya dimisalkan begitu, misalkan si perusahaan menggunakan capitalnya 1, kemudian labornya, tenaga kerjanya 1, ternyata dia menghasilkan output sejumlah 1, seperti itu. Kemudian misalkan capitalnya 1, labornya 2, maka ternyata dia menghasilkan output sebanyak 3 begitu. Jadi itu bukan hasil perhitungan kali-kalian, itu bukan begitu. Jadi itu kalau misalkan perusahaan Bu Hovifah, maaf saya potong. Bukan pertanyaan, tapi masukan perhitungannya dari mana. Misalkan tadi katanya kan, begitu. Iya, misalkan kapital 1, labor 1, apakah kapital sama dengan labor kayak gitu. Lalu kapital 1, labornya 2 jadi 3, apakah 1 ditambah 2, apakah 1 kali 2 kayak gitu. Oke, iya Pak. Jadi sebetulnya kenapa dibuat tabel seperti ini itu untuk mempermudah kita membandingkan begitu ya. Kalau misalkan capitalnya itu dibuat fixed cost dan juga capitalnya itu dibuat variabel, itu seperti apa begitu sebetulnya. Jadi untuk meningkat untuk efektivitas atau untuk efisiensi tempat dibuatlah seperti ini begitu. Nah, untuk membacanya adalah capital itu ada di sisi sebelah kiri ya ini. Capital, di sampingnya capital itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya adalah ketika capitalnya 1, capital 2, capital 3, capital 4, dan juga capital 5. Nah, labor juga demikian. Labor itu adanya di bagian atas. Nah, di atas itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu cara membacanya adalah ketika labornya misalkan 1. Nah, begitu. Nah, hasilnya gimana? Karena tadi total produksi itu adalah hasil dari
fixed cost dan variable cost atau fixed input dan variable input, maka ternyata ketika capitalnya menggunakan 1 dan labornya 1, hasilnya Q-nya itu 1. Ketika labornya itu 2, capitalnya 1, itu menghasilkan 3. Ketika labornya 3, capitalnya 1, itu ternyata menghasilkan 7. Seperti itu. Jadi ini bukan hasil penjumlahan atau hasil perkalian seperti itu, Pak. Nah, misalkan suatu perusahaan begitu ya, bisa jadi satu tempat, satu mesin itu bisa dengan orangnya 1 yang menjalankan, bisa jadi menghasilkan 100 keping produk atau 50 keping produk. Jadi itu bukan hasil dari perkalian ataupun penjumlahan. Begitu ya, Pak. Jadi ini adalah sebetulnya data. Begitu, Pak Randy. Nah, kemudian tadi Bu Sulikah pertanyaannya apa ya? Itu Bu, dikaitkan dengan padat modal sama padat karya. Oh karya. iya, padat karya Mas bilang. Ini sampai ya. Izin menambahkan Bu Hovif izin menambahkan. Oh boleh, monggo. Saya sepakat ya sebenarnya dengan Bu Hovif. Sebenarnya saya kan kebenaran pegang teori ekonomi mikro di kampus. Nah, kombinasi input yang Bu Hovif terterakan ini, kombinasi capital sama labor ini arahnya kepada konsep isokuan. Jadi konsep isokuan itu adalah konsep di mana menghubungkan berbagai titik-titik kombinasi dua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kebetulan di sini yang dieksempelkan sama Bu Hovif dan Pak Sahrul adalah faktor produksinya labor dan capital gitu. Jadi kombinasi dari kedua input ini akan menghasilkan quantity Q sebesar bla 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 yang ada di tengah tadi. Tapi benar berarti itu bukan hitungan memang Bu, itu adalah hasil quantity yang bisa dihasilkan akibat adanya titik kombinasi dari labor dan capital. Itu maka materinya konsep isokuan gitu. Jadi nanti akan ketemu pada quantity sekian, itu kombinasinya adalah capital berapa, labor berapa. Kombinasi misalnya kombinasi quantity 12 itu akan memunculkan quantity 12 itu akan memunculkan kombinasi dari labor dan capital yang beda-beda gitu. Akhirnya tertuju kepada pertanyaan pada Bu Sulikah tadi. Akan ketemu apakah mau padat karya apa padat modal gitu. Apakah padat labor yang gede, apakah capital yang gede gitu kombinasinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Anindita. Jadi ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi Bu Sulika sebetulnya ini pada materi perilaku produsen ya, itu akan bisa dianalisis. Ini kan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ada variabel input yang mana semuanya bisa divariasikan begitu ya. Nanti itu bisa dianalisis dengan kurva isokuan dan isokos. Nah, isokuan itu adalah kurva yang memiliki ISO itu sama, kuan itu adalah kuantitas. Jadi kuantitas yang sama. Jadi dari berbagai kombinasi menghasilkan kuantitas yang sama. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, kenapa tadi saya itu tidak menyebut isokuan dan isokos, karena di materi ini tidak ada. Nanti khawatirnya tambah bingung seperti itu. Nah, si kuantitas yang sama itu dihasilkan dari kombinasi yang berbeda. Misalkan kalau tadi contoh saya adalah capitalnya 4. Kita menggunakan capital 4 dengan labornya 2, ternyata menghasilkan output sejumlah 23. Nah, kalau capitalnya lebih banyak daripada labor, maka artinya itu menggunakan padat modal, kan begitu. Nah, kemudian 23 ini ternyata bisa dihasilkan dengan kombinasi input yang berbeda. Nah, kombinasi apa lagi? Nah, kombinasinya ternyata adalah 2 capital dengan 5 labor. Nah,
Kalau lebih banyak lebarnya, artinya itu adalah kombinasi yang menyatakan dia padat karya, seperti itu. Nah, mana yang dipilih ini sebetulnya nanti kalau pakai analisis pada perilaku produsen untuk memaksimalkan keuntungan, itu menggunakan persinggungan antara isocost dengan isokuan. Nah, bagaimana sih budget line itu? Nanti ya ada budget line. Budget line itu berapa? Kemudian dia menyentuh isokuannya yang mana? Jadi persinggungan antara budget line dengan isocost ya, isocost dan isokuan seperti itu. Begitu. Monggo ditambahi. Sudah jelas. Alhamdulillah jelas, matur nuwun sangat menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sami. Terus apa lagi nih tadi yang belum terjawab? Kayaknya ada deh. Pak Randy. Sudah, Pak Randy tadi sudah. Yang enggak ada. Pak, saya tanya. Jangka pendek, jangka panjang tadi itu pertanyaannya siapa? Pak Krung. Oh iya, punyanya Bu Hanu, Pak. Punyanya Bu Koiruma. Ukuran jangka panjang, jangka pendek. Kalau di akuntansi, Pak Sahrul, jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun. Kalau utang maksudnya jatuh temponya. Ya, kalau pendek. Kalau di ekonomi ini gimana Pak Sahrul? Kalau di sini dari penjelasan di awal tadi berdasarkan bukunya Douglas, apa Mas? Douglas ini ya, itu mengatakan bahwa si jangka waktu baik panjang maupun pendek itu sebetulnya tidak berkaitan dengan tahun begitu ya. Akan tetapi yang namanya jangka panjang itu adalah ketika kita menginginkan keberlangsungan dari usaha kita, artinya tidak hanya satu kali berproduksi habis begitu ya, tetapi kemudian ada produksi ulang dan kita menginginkan perusahaan kita tetap jalan, itu bisa dikategorikan sebagai jangka panjang seperti itu Bapak Ibu, sejauh yang saya pahami. Silahkan Mas Sahrul. Ya, saya tambahkan Bu Khofif. Ya, tadi tambahannya adalah jangka panjangnya itu juga karena penggunaan faktor tadi. Karena jangka pendek, jangka panjang itu tadi sudah di awal-awal pertanyaan Pak Hafiz juga ada asumsi juga ya, karena adanya satu faktor input tetap yang kita gunakan dan itu tetap kita tanggung. Misalkan tadi kita menggunakan satu tenaga, kalau di sini biasanya kan modal ya, yang biasanya tetap itu kan modal di sini, L-nya yang tambah terus. Nah, karena satu input modal yang dianggap tetap, maka disitulah batasan pendek sama panjangnya. Nah, lalu kemudian ketika nanti sudah tidak ada faktor lagi yang tetap, jadi semuanya berinteraksi antara modal, tenaga kerja, terus ketambahan lagi ada teknologi yang mungkin akan menambah aktivitas kegiatan kita yang kaitannya dengan produktivitas tadi, maka itu juga sudah menjadi jangka panjang. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena waktunya, bukan karena periode waktunya seperti yang Bu Sulika jelaskan tadi di akuntansi, bukan. Tetapi karena kita menggunakan variabel input yang boleh dikatakan sudah tidak ada lagi yang tetap, tapi yang variabel semua. Jadi seperti itu. Tadi namanya ini Bu sama Anindita, gimana Bu Anindita? Ini pengampu mikro ini ya. Tadi banyak dibantu ini jawaban. Saya diingatkan tadi saya lupa ya. Isokan tadi ya. Sudah bagus, sudah sepakat saya, sudah hebat. Cuma saya mau tanya ini Pak. Enggak, sudah bagus Bapak, sudah bagus penjelasannya. Memang seperti yang Bu Khafif bilang tadi kan, kalau yang jangka panjang itu kan harapannya masih ada keberlanjutan begitu ya. Kalau jangka pendek kan berhenti di situ sehingga terjadi the law of diminishing return tadi. Kalau seandainya yang jangka panjang itu kan tidak the law of diminishing return, tapi yang terjadi adalah economics apa tadi tuh? Economic scale sama diseconomic scale. Nah, saya yang mau tanya ke Bapak malah sekarang saya nggak tahu ini, Pak, yang economic scale, of scale, saya cukup membantu tadi penjelasan yang ditanyakan sama Pak Hafiz. Pak Hafiz sudah saya mengerti. Terus kalau yang diseconomic scale, Pak, saya mau nanya ke jenengan itu sama Bu Hafiz juga. Saya kurang paham yang diseconomic scale karena saya juga belajar, Pak, Ibu Hafiz. Oke.
diseconomic skill ya. Jadi kan memang karena kita sudah di jangka panjang, kalau di buku ini dikatakan bahwa kondisi diseconomic itu kapan? Itu manakala kalau di sini dicontohkan misalkan suatu pabrik nih. Pabrik itu kan kalau dia terus melakukan otomisasi, terus mungkin lagi karyawannya semakin ahli, ada spesialisasi, ini kan semakin cepat nih, produktivitasnya semakin bagus. Nah ini berarti economics nih, economic scale. Lalu suatu saat tidak lagi seperti itu, karena penambahan ini mengakibatkan perusahaan itu semakin kesusahan ya, kesulitan karena mungkin ya, contohnya barangkali dia semakin diperibet dengan perizinan atau mungkin dengan perolehan bahan-bahan yang susah. Nah, sehingga penambahan kapasitas itu justru membuat dia semakin tidak efektif ya, tidak ekonomis, tidak tercapai target-targetnya. Maka disitulah yang disebut dengan diseconomic. Jadi seperti itu, Bu. Diseconomicnya itu di situ. Menambahkan pertanyaan, Bapak. Oke, silakan. Boleh. Kurvanya kok bisa naik ya, Pak, yang diseconomic of scale itu? Boleh menambahkan. Silakan Bu Afif, saya Oke, lihat dulu ya. Oh ya Bu, silakan Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, yang namanya economic skill itu sebetulnya adalah saat di mana kita dapat memproduksi barang dengan biaya yang paling murah, itu namanya economic skill. Nah, economic skill ini kan terjadi saat kurva MC berpotongan dengan AC ya, di titik minimum. Nah, kenapa kemudian dia menaik? Dia menaik itu ketika tambahan produksi ternyata itu akan semakin membuat biaya produksinya menjadi mahal. Nah, itu yang membuat dia diseconomic. Makanya tadi itu ya di slide yang Mas Sahrul sampaikan, misalkan nih misalkan rata-rata ketika suatu perusahaan itu economic skill itu dapat memproduksi 100 spek barang gitu ya, dalam satu hari 100 spek barang. Misalnya, ini adalah skala ekonominya, biaya paling murah, dengan artinya kalau biaya paling murah kita dapat memperoleh laba yang maksimum begitu ya. Nah, suatu ketika kita memperoleh tambahan permintaan, ternyata permintaan menjadi membludak, menjadi tidak 100 tapi 150 begitu. Nah, kita kan perlu tambahan 50 nih, 50 produk begitu ya. Nah, ketika kita sudah berada di skala ekonomi 100 spek, kemudian kita harus menambah tambahan produksi, itu akan membuat total cost kita naik, akan membuat biaya produksi kita akan menjadi naik. Nah, itu menjadi skala tidak ekonomis, seperti itu, Bu. Nah, gimana caranya? Tadi ada 3 solusi. Solusi yang pertama apa? Tambahan produk ini bisa dilakukan dengan cara apa? Nah ini loh, ada 3 cara supaya apa? Supaya kita dapat skala ekonomi tadi ya, tidak menambah biaya produksi, tidak membuat kita pada skala diseconomic. Kita bisa melakukan 3 hal ini, inventories, contracting out, atau backlist. Nah, misalkan tadi kurangnya 50 itu gimana? Jadi kita tidak perlu untuk membuat tambahan 50 produk lagi. Jadi kita bisa melakukan kontrak keluar, kita bisa membeli barang yang sama dengan kualitas yang sama begitu ya, untuk memenuhi permintaan kita, seperti itu. Jadi diseconomy itu artinya adalah ketika produksi kita itu memakan biaya yang jauh lebih mahal begitu. Ya, Bu Sulika. Halo. Bu Sulika masih unmute. Mohon maaf. Ya.
terkait dengan skala dalam ini ya, economic scale, ada diseconomic scale begitu ya. Sebenarnya kalau penjelasan soal tadi sudah jelas ya. Cuman ada lagi ya sepertinya selain economic, diseconomic ada yang skala konstan ya, constant of scale gitu ya. Apa istilahnya apa memang itu titik kritis sehingga tidak dianalisis, yang pertama. Yang kedua, kadang ketika kita menjelaskan atau kan butuh contoh ya Pak ya. Tadi kalau skala ekonomi dicontohkan Alfamart gitu ya. Skala disekonomi ini apa ada ya Pak ya? Kadang kita itu yang diingat contohnya Pak. Oke. Penjelasannya nggih monggo Pak. Aku mute ya. Enggak. Gini Bu Sulika. Jadi sekaligus menambahkan tadi penjelasan Bu Khofif. Jadi ketika skala ekonomis itu kan posisinya kenapa di kurvanya itu awalnya dia naik terus turun? Ya karena memang belum ada tambahan biaya. Nah ketika ada disekonomik itu ketika dia sudah tidak lagi ya konstan itu di tengah-tengah ini yang Bu Sulika ya, di tengah-tengah di ekonomi di tengah-tengah di titik. Ini dia sebenarnya konstan ya di titik ini. Istilahnya itu memang sudah di titik optimum. Nah, ketika dia sudah tidak ekonomis, maka tambahan-tambahan biaya tadi, misalkan kalau saya contohkan tadi biaya perizinan atau biaya mungkin biaya apa ya, uang apalagi untuk bukan ya nyogok lah ya, tapi itu kan nggak diperbolehkan ya. Pokoknya intinya yang legal-legal lah kayak perizinan atau biaya harus lobby apa. Nah, itu kan nambah biaya sehingga dia itu membuat dia menambah biaya yang harusnya tidak lagi ekonomis di sini ya, makanya dia kurvanya dia semakin naik. Nah, di jangka panjang itu seperti itu, akhirnya dia harus mencapai di sini konstan di sini atau sebelumnya gini. Itu Bu Andita dan Bu Sulika. Jadi contoh-contohnya itu kalau saya yang di ekonomis itu ketika usaha penambahan output kayak tadi kan Alfamart, sama-sama Alfamart ya. Alfamart buahnya namun mau menambah lagi Alfamart ya, tapi ternyata Alfamart di tempat yang lain itu masalah perizinan dan lain sebagainya itu ternyata membuat penghasilannya atau keuntungannya si Alfamart itu menjadi semakin berkurang. Itulah yang disebut dengan diseconomic scale. Jadi pokoknya suatu ketika penambahan itu sudah membuat dia sudah melewati titik efisiennya si perusahaan. Jadi itu Bu Sulika dan Bu Anindita. Nanti titik efisiennya ada di titik A itu ya Pak ya? Titik maksimumnya. Optimumnya di sini. Optimum. Jadi yang sebelah kanan ini efek dari penambahan tadi ya, kayak biaya tadi, dia akhirnya SAC-nya dia bergeser semakin ke bawah. Sehingga LAC-nya pun dia semakin bergeser juga. Nah, tapi dia tetap naik. Kalau dia dari bukunya Douglas itu seperti itu dia bilang. Ya. Terus kalau yang saya tunjukkan nih, yang ke kanan ini karena dia tambahan biaya itu membebani sebuah perusahaan sehingga akhirnya dia semakin naik ini di jangka panjang. Jadi itu kan tidak akan dilakukan akhirnya. Jadi seperti itu. Maaf, izin menanggapi Pak sebentar. Jadi titik A itu kalau saya asumsikan di yang short yang biaya jangka pendek itu adalah TP maksimum ya Pak ya. Kalau yang diminishing return ya di sini itu TP-nya maksimum. Ya, titik A. Jadi kalau setelah TP maksimum kan di diminishing return tuh harus berinovasi kan Pak ya. Jadi butuh pemikiran yang lebih, biaya yang lebih lagi. Ya, kalau di jangka pendek berlakunya tidak seperti ini kan. Tidak. Akhirnya kan dia kan turun ya karena dia tidak bisa ditambah lagi. Kalau tidak melakukan inovasi kan jadi turun Pak memang kalau yang di diminishing return itu. Kalau yang ini kan masalah ekonomi skill-nya. Jadi dia tetap naik ke sini karena tambahan biaya tadi. Mau tidak mau ya Pak, mau tidak mau gitu. Mau tidak mau gitu, AC-nya nambah dia. Jadi seperti itu. Ya, kalau dia mau menambah lagi ya silakan, pasti konsekuensinya dia AC-nya semakin naik. Jadi seperti itu. Tentu saja kalau AC naik pasti keuntungannya pun juga semakin berkurang kan seperti itu. Menyesuaikan ya Pak. Jadi ini yang sebenarnya kalau saya mengamati dari bukunya Douglas itu sebenarnya yang mau diungkap itu adalah aplikasi terhadap manajerialnya ya, bukan kalau mikronya memang akan panjang pasti seperti yang disampaikan tadi. Ini memang saya melihat kok tidak ada yang namanya kurva isokot isokuan ya di sini. Saya sempat ditanyakan sama Bu Khofif waktu penjelasan
Lalu mungkin adalah keputusan-keputusan dalam manajerial aja kalau menurut saya yang bisa diambil dari teori mikro, mungkin seperti itu. Jadi kayaknya seperti itu. Nggak tahu nih yang materi selanjutnya saya belum membaca. Kayaknya membaca punya yang satu ini mumet rasanya saya. Oke, ini kan ajang diskusi kita untuk semakin mudah-mudahan bisa nambah ya kita ya. Jadi itu Bu Anindita dan Terima Bapak Ibu kasih sekalian. Pak Sahrul dan Bu Afif, Bapak Ibu. Terima kasih. Nambah wawasan. Monggo silakan. Kita sudah sampai jam berapa sih ini? Atau sudah selesai ya? Kita jam Pak Anu sampai jam berapa? Mulai jam berapa, Pak? 5, Pak. Jam 3:05. Kita selesaikan apa lanjut diskusi Pak ini? Sahrul, izin nanti dikasih kesimpulan, Pak. Dikaitkan dengan mata kuliah kita. Ini kan ekonomi manajerial. Bagaimana membantu seorang manajer untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, apa yang kita bahas hari ini yang kayaknya yang ada di gambaran kurva-kurva angka tadi ya, itu apa sih manfaatnya bagi seorang manajer? Mohon tidak dijawab untuk memaksimumkan keuntungan ya, tetapi jawaban yang sekiranya itu lebih apa ya, kalau ke anak didik kita itu lebih agak mendarat ngoten lho Pak. Nggih matur nuwun. Silakan Bu Khofif, kesimpulan yang ada saya menuliskan ini Bu Khofif di situ, Bu Gipah yang menyampaikan. Ayo Bu Khofif. Saya tak wajahnya kesimpulannya begini. Ribon, ini langsung kesimpulan begitu nggih? Kesimpulan. Dikaitkan dengan peran manajer ya Pak, kan judulnya ini ekonomi manajerial mau ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Jelas Bu, jelas. Karena kamera saya tidak keluarga iso Mas yo. Suaraku sama ya? Masuk. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Sulikah adalah apa ini kaitannya dengan manajerial? Bagaimana seorang manajer untuk mengambil keputusan begitu ya. Nah, jadi dari awal tadi kita sudah membicarakan kapan sih perusahaan itu mencapai kondisi ekonomis dan kondisi disekonomis. Yang mana ketika kondisi ekonomis itu yang saya dengan biaya yang murah begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu mohon maaf. Nah, itu mencapai kondisi ekonomik gitu ya. Nah, kondisi ekonomik ini artinya adalah kondisi saat perusahaan mencapai biaya produksi yang minimum begitu. Nah, tentu saja kondisi produksi biaya minimum ini ada pada output tertentu begitu. Nah, kaitannya sebetulnya adalah dengan keputusan perusahaan, apakah dia mau menambah ketika ada tambahan permintaan. Jadi karena permintaan itu kan kadang tidak bisa diprediksi begitu ya. Namanya Bu Ovi mengalami kesulitan ini ya. Jadi begini Bu Sulikah dan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi teori produksi itu adalah berisi tentang bagaimana sebuah manajer atau pengusaha itu mempelajari kapan saya berproduksi di jangka pendek atau jangka panjang. Lalu kemudian apa yang akan kita lakukan ketika
kita apa namanya sedang atau kita mau melanjutkan usaha kita atau tidak ketika saya sedang rugi, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, halo. Ya gitu ya Bu Sulika ya. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya tidak banyak-banyak aja. Jadi bagaimana pengusaha itu memutuskan apakah saya mau lanjut usaha saya atau terus bagaimana saya kira-kira ketika di jangka panjang saya untung atau tidak. Jadi itu aja. Itu ya Pak Andre ya. Pak Andre lagi diskusi pisan ya Pak nih. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan diskusi kita saling belajar di sini ya. Tadi saya juga nambah wawasan tadi ya, yang mengingat kembali juga benar kata teman-teman tadi, refresh baik dari mikro atau juga akuntansi ya, karena akuntansi memang tidak ada jangka pendek panjangnya, memang masalah waktu, tetapi di mikro itu bukan waktu, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kita lanjut nanti di mata kuliah selanjutnya. Saya akhiri ya. Kami selaku penyaji mohon maaf jika ada kekurangan ya, banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zirul, Bapak Ibu. Saya juga. Linknya tetap ini kah? Bapak Ibu, linknya tetap ini kah? Linknya? Jam berapa? Linknya di grup tetap ada. ini kan di ruang ini kah? Nggak tahu ya, Pak Hafiz. Koyeu tuh. Ganti. Embos ya? Iya paling. Di grup ada udah Bu linknya, Zoom-nya di grup. Maka kalau linknya sama tetap stay aja ditinggal mboten ngebut masuk. Gitu. Tapi enggak tahu nggih luar mawon mboten apa. Saya izin les Bapak Ibu. Bapak Ibu izin keluar. Pak Hafiz linknya sama kan? Halo Pak Hafiz. Pak Hafiz, apakah